Jadi tadi Bapak Bupati sudah menyampaikan bahwa masalah stunting ini adalah masalah nasional. Jadi penyebab utama daripada stunting ini adalah gizi buruk yang berkepanjangan. Gizi buruk yang berkepanjangan, dan itu mengakibatkan anak menjadi mudah terserang infeksi. Jadi dia akan mengalami infeksi berkali-kali, utamanya seperti diare. Jadi kalau kita mau lihat gambaran stunting, itu orangnya pendek-pendek, ukuran tubuhnya akan lebih pendek daripada anak-anak seusianya. Ya, memang pendek bukan berarti stunting, tapi stunting pada umumnya pendek. Jadi kalau kita lihat, orang-orang bertanya, mengapa orang Jepang juga pendek-pendek tetapi tidak stunting? Ya, jadi faktor keturunan juga berpengaruh terhadap ukuran tubuh, ukuran tinggi tubuh manusia. Tapi pengaruhnya hanya kurang lebih 10%. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau lihat gambaran stunting secara nasional, ini angkanya cukup tinggi. Jadi seluruh Indonesia angka stunting ini mencapai sekitar 27,7% dari penduduk anak-anak balita. Nah, hasil Riskesdas tahun 2018, dan saya sudah baca data ini sejak tahun 2007, NTT tidak pernah keluar dari juara 1 dan juara 2 untuk stunting, gizi buruk, dan gizi kurang. Ini sebenarnya sesuatu yang memalukan. Kenapa memalukan? Karena akibat daripada stunting ini efeknya pada tingkat kecerdasan. Kalau itu kayak sebuah Ferry ketua sirak, buktinya embele Morris, embele sekolah atau S3, embele sekolah atau dokter. Tetapi tingkat kecerdasan kita di dalam mata kuliah yang sifatnya pasti, yang sains, itu biasa kita kalah di sana. Juara lomba matematika biasanya kita jarang mendapat juara. Yang fisika, kimia, biologi biasanya kita jarang. Kalau ilmu-ilmu sosial, ilmu politik, apalagi kalau di Malaka, itu kita juara ilmu politiknya. Tetapi kalau ilmu-ilmu yang pasti, ilmu-ilmu eksakta, nah itu kita kalah di sana. Jadi saya pernah secara tidak langsung, ada anak-anak kecil yang bermain di rumah jabatan, saya tanya, dia SD kelas 4. Saya tanya, 4 kali 2 berapa? Dia bingung, 4 kali 2, dia berpikir, akhirnya dia tidak bisa jawab saya. Padahal ini anak SD kelas 4. Harusnya matematika kalau zaman dulu kita sudah hafal di luar kepala. Untuk anak-anak SD usia kelas 2, 4 kali 2 saja dia masih berhitung pakai jari. Ya, jadi disitulah mengapa perlu sekali dilakukan intervensi terhadap stunting. Nah, ini hasil Riskesdas, riset kesehatan dasar yang dilakukan pada tahun 2018. Nah, ini untuk NTT, gizi buruknya kita masih cukup tinggi. Kita berada pada angka 7,3% dari seluruh balita yang ada di Indonesia, dan kita berada pada urutan nomor 2 tertinggi di Indonesia. Gizi kurangnya 22,2%, dan angka stunting kita di bawah provinsi di Sulawesi, saya lupa, dan kita punya angka pada 43,8%, sangat tinggi. Ya, jadi kebijakan pemerintah, kebijakan nasional untuk penurunan stunting, nah ini menjadi prioritas utama di bidang kesehatan. Dan pemerintah mengharapkan pada tahun 2024 angka stunting ini turun mencapai 14%. Jadi dari 43 sekian persen itu, kalau bisa dia turun sebanyak 14% sampai tahun 2024. Nah, sekarang kita di Kabupaten Malaka, kita mau buat apa? Target kita berapa? Nah, ini soal target bukan ranah saya, tetapi
itu akan diserahkan sepenuhnya kepada beberapa dinas terkait yang berhubungan dengan terjadinya stunting. Jadi soal target nanti mungkin Dr. Ida yang akan lebih tahu, nanti beliau akan menyampaikan. Harusnya tadi beliau menyampaikan terlebih dulu materinya baru saya supaya nyambung, tapi tidak apa-apa. Jadi kondisi stunting di Malaka, saya mendapat data dari Bapak Kepala BP4D. Jadi ini sumber datanya dari hasil EPPGBM di Kabupaten Malaka tahun 2021. Jadi data diambil pada bulan Februari. Jadi kelihatan saya mengambil hanya 4 desa yang angka stuntingnya tertinggi. Ya, jadi ada Desa Biris, itu ada di Kecamatan Wawiku, ya, benar ya Pak ya. Nah, jadi itu angka stuntingnya ada 73,1% dari 52 balita yang diukur. Desa Tafuli, Kecamatan Rinhat, ini Kecamatan Rinhat menempati 3 urutan terbesar di Malaka. Ya, ada Tafuli 67,9%, Desa Niti 60,9%, Desa Lotas 55,4%. Mengapa saya suka menampilkan data? Saya suka data karena kita harus bergerak dari data. Bagaimana kita menanggulangi suatu penyakit, suatu situasi kalau kita tidak punya data, sehingga kita bisa punya target capaian. Sekarang angka kita pada angka ini. Sekarang target kita mau berapa setelah tahun 2024? Kita menyesuaikan dengan target nasional. Seperti itu. Nah, jadi kami dari tim penggerak PKK, kami hanya akan membantu semua dinas terkait yang akan menanggulangi stunting ini dengan pemberdayaan perempuan dari sisi pola asuh, perbaikan ekonomi, yang nanti akan saya bahas lebih lanjut di akhir slide saya. Nah, ini anak-anak yang sehat. Ohin Bapak Bupati nake SDM. Nake anak-anak kita ohin kabutehane. Ini kabutehane ini bukan bahasa yang untuk main-main, tapi itu kenyataan. Itu menunjukkan bahwa anak-anak itu kurang gizi sebenarnya. Jadi kalau saya mau tunjukkan gambarnya, ini seperti ini, ya. Atau seperti ini, jadi lemas anaknya, tidak ada tenaga, tidak berdaya. Ini yang ciri-ciri anak-anak dengan stunting, ya. Nah, kemudian ada lagi satu gambar yang saya ambil. Nah, ini dia. Jadi yang ini yang perutnya buncit, rambutnya tipis, warnanya agak kuning-kuning, kemudian kasar bentuk rambutnya. Nah, terus mukanya embung seperti bengkak. Nah, ini tahap awal daripada gizi buruk. Kita sebut di sini kwashiorkor. Kalau dia lebih lanjut lagi, tidak diperhatikan lagi gizinya, maka akan timbul yang namanya marasmus. Nah, ini lebih parah, mesaloskulidetian, ya, tidak ada dagingnya, tidak ada ototnya. Nah, ini kalau kita terus pelihara yang ini dengan angka stunting yang tadi saya tampilkan begitu tinggi di Malaka, nah ini berbahaya untuk SDM kita masa depan. Moris tetap Moris, kakak akan Moris, tapi kualitas SDM-nya kita tidak bisa dapat. Standarnya kita jauh kilo dari tetangga-tetangga kita di seberang sana. Kalau ikut lomba sains, IPA, matematika, fisika, kimia, biologi, kita juara 1 dari belakang. Ya. Jadi ini yang menjadi hal yang harus kita perhatikan, hal yang harus kita tekadkan tekad untuk menyelesaikan kasus ini, karena ini berdampak pada SDM manusia Malaka. Ya. Kita malu kalau kita di luar sana tidak bisa bersaing dengan
di Bali, di Sumatera, ya. Nah ini menjadi PR untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang memegang kebijakan, baik itu yang berhubungan langsung dengan stunting, ya, maupun dinas-dinas terkait yang sebagai pendukung. Nah ini penyebab stunting. Ini saya mau cerita sedikit. Beberapa waktu lalu kami ada kegiatan donor darah. Kemudian mama-mama camat saya minta tolong untuk membawa pendonor dari masing-masing kecamatan 5 orang. Jadi dari dapil 3 kami turunkan terlebih dahulu, itu turun 30 relawan yang mau mendonorkan darahnya. Ternyata setelah di screening, ke-30-nya tidak memenuhi syarat. Ini ibu-ibu semua, ibu-ibu kader kesehatan. Ternyata HB mereka itu tertinggi adalah 9, sekian. Jadi ini ada kondisi anemis, dan ibu-ibu itu yang akan melahirkan bayi-bayi yang kalau tidak diintervensi dengan baik, ini akan menjadi bibit-bibit untuk terjadinya stunting. Karena ibunya sendiri tidak sehat, ya. HB 9 itu HB yang tidak normal, normalnya adalah 12 untuk ibu-ibu, ya. Bapak-bapak bisa 13, bisa 14, tapi bapak tidak melahirkan. Nah ibu-ibu akan melahirkan, dan suplai makanan, suplai oksigen ke bayi itu tergantung pada HB-nya, karena HB itu yang mengikat oksigen untuk dibawa ke bayi. Bagaimana bayinya bisa sehat kalau ibunya sendiri tidak sehat? Nah ini makanya nanti untuk kita intervensi stunting ini bukan hanya pada bayi yang sudah terkena, tetapi mulai dari umur kehamilan 1 minggu sampai dengan melahirkan, masa nifas, sampai dengan anak berusia 1000 hari. Itu penting sekali untuk diperhatikan gizinya. Mungkin nanti dari Dinas Kesehatan yang akan menjelaskan lebih detail tentang penanggulangan stuntingnya dari sisi kesehatan. Nah, jadi memang kita masih belum fokus untuk pencegahan stunting, karena memang orang-orang kita pun tidak sadar. Wain maksa dengan cara aduan hahan hodi doan mamanya, ya. Tapi kalian masih bisa hidup, masih bisa sekolah, masih bisa bekerja dengan normal. Nah, terus kami kurangnya di mana? Nah, disitulah kita harus memberi penyadaran kepada masyarakat kita bahwa pola asuh, pola makan, baik ibu hamil, ibu menyusui maupun anak-anak balita sampai dengan usia 8 tahun, kalau saya mau sampaikan itu golden period namanya, itu harus benar-benar diperhatikan gizinya. Nah, jadi penyebab stunting ini bukan hanya faktor gizi. Karena itu mengapa bukan hanya dinas kesehatan punya kerjaan, tetapi dinas-dinas lain pun turut di dalamnya. Karena selain gizinya, pola asuh dan pola makan, ada hal yang lebih penting juga yang tidak bisa diabaikan, adalah faktor ekonomi keluarga. Jadi ketika ekonomi keluarga diperbaiki, maka kita harapkan kemampuan masyarakat untuk menjalankan pola asuh dan pola makan yang benar ini bisa dikoreksi. Ya, jadi nanti untuk penanganannya, ya, kami dari pihak pemberdayaan perempuan di Malaka, kami akan mengadakan beberapa terobosan. Yang pertama, melihat kekayaan alam kita yang ada di Malaka. Kita tidak miskin. Kita tidak miskin, tetapi kita miskin dalam hal pengolahan makanan. Ya, kita miskin dalam keterampilan untuk memberikan makanan pada anak-anak. Saya lihat sekarang ada gejala yang lebih buruk, yaitu bahwa anak-anak pagi-pagi anak menangis. Ini anak-anak kecil ini menangis. Yang dikasih mama itu bukan bubur dan ikan atau telur dadar atau apa, tapi mama kasih apa? HP. Kasih HP.
Jadi HP itu sumber gizi untuk anak tadi. Miris sebenarnya, karena mama juga mau update status. Akhirnya mama dan anak berebut HP. Anak mau main game, mama mau update status pagi itu. Jadi bapak ke kantor tidak sarapan. Akhirnya bapak pergi sarapan di warung. Jadi jangan salahkan bapak juga, karena mama juga tidak siap. Tapi juga bapak-bapak jangan pura-pura pagi tidak makan karena mau pergi sarapan ke warung. Nah, ini juga salah. Ya, jadi seperti itu. Oh, Atanis bukan batein bubur kah? Masak nasi, bikinkan sedikit telur dadar, atau ada abon ikan kah, abon sapi kah, abon ayam. Tetapi anak dikasih HP. Anak sakit demam, bukannya cari pengobatan, mama update di status. Anak saya lagi demam. Habis itu cari obat atau tidak ya tidak tahu juga. Ini yang saya lihat. Saya suka ngintip media sosial. Saya suka ngintip Facebook. Saya tidak update status, tapi saya ngintip. Disitulah saya tahu bahwa gejala sosialnya sekarang beranjak, berpindah. Seperti itu. Boleh update status, itu tidak dilarang, hak asasi manusia, tetapi peran ibu di dalam keluarga ini harus dipersatukan. Kenapa demikian? Karena ibu ini menjadi kunci di dalam keluarga. Ibu yang pegang kunci. Jadi saya ingat kemarin Om Mreni yang juga sebagai Kaban BP4D kasih sedikit wejangan untuk anak-anak di waktu anak saya menikah. Beliau mengatakan bahwa Bapak menyuruh untuk menutup pintu, menutup jendela, menutup segala-galanya, terus ke ibu sudah lakukan. Hanya ada satu hal yang mama belum lakukan, yaitu menutup mulut. Nah, kalau boleh sekarang saya menjawab, Om. Jadi kalau mama menutup mulut, maka kacaulah dunia persilatannya. Karena kalau mama menutup mulut, berarti semua macet. Anak tidak mandi, anak tidak ganti baju, anak hanya main game, anak tidak belajar. Karena memang bapak-bapak itu ditugaskan untuk hanya mengecek. Yang melakukan itu adalah mama. Jadi kalau begitu mama mulutnya diam, mama mulutnya terkancing, selesailah sudah. Kacau berantakan rumahnya. Mainan tidak ada yang beresin, dapur tidak ada yang urus. Nah, itu yang terjadi, Om. Jadi minta maaf. Saya kasih istilahnya apa ya, pembelaan ya, jadi pledoi. Jadi karena ibu itu adalah key person, ibu adalah kunci. Jadi mengapa pemberdayaan perempuan sangat diperlukan? Karena ibu itu adalah kunci ya. Jadi dengan tidak mengesampingkan peran bapak di dalam urusan keluarga ini, kami dari PKK, kami tetap memunculkan peran ibu-ibu selain untuk persamaan gender ya. Juga kami ingin agar ibu-ibu pada zaman ini ikut berperan untuk peningkatan ekonomi keluarga. Salah satu terobosan yang sementara kami lakukan adalah kami menggiatkan kelompok-kelompok tenun. Jadi konsep kami dengan kain tenun, kita carikan pemasaran, ada pembeli yang datang untuk membeli kain tenun kita, dan kita harapkan ada peningkatan ekonomi keluarga melalui kelompok tenun. Kalau ekonomi keluarga sudah meningkat, kita harapkan supaya pola asuh, pola makan daripada ibu hamil, bayi dan balita bisa kita perbaiki. Soal target, silakan. Itu adalah kebijakan pemerintah daerah bersama semua dinas terkait. Kami sepenuhnya mendukung semua program yang dilakukan untuk penurunan dan penanganan stunting ini. Selain dengan tenun ikat, kami juga mencoba untuk edukasi. Kita di NTT terkenal dengan produk Marungga. Itu adalah program favorit dari Bapak Gubernur dan Ibu. Nah, ini kita harus amankan, dan memang bukan hanya mengamankan tanpa alasan, tetapi karena memang Marungga setelah
diteliti dia mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi. Jadi kami akan menghimbau, mengajarkan, kami akan turun ke desa. Saya akan keliling semua desa untuk memberikan himbauan kepada ibu-ibu, masak bubur untuk anak, kasih daun merungga, minumlah teh dari merungga, ya. Air rebusan daun merungga itu sangat bergizi, ya. Buat sup ayam, kasihlah daun merungga. Jadi ini dari sisi pemberdayaannya. Selain itu kami juga akan melakukan pelatihan-pelatihan untuk pengolahan makanan. Ikan tidak hanya dibakar, tidak hanya direbus kuah asam, tidak hanya digoreng, tapi kita membuat bentuk yang lain. Ikan disemur, ikan dikare, ikan dibikin lada hitam, ya, ikan dibuatkan abon, jadi macam-macam bisa bikinnya, diolah. Nah ini perlu ketekunan dan ketelatenan. Nah kemudian sementara juga kami membuat UMKM di bawah asuhan PKK supaya itu UMKM itu kita berdayakan. Dan yang terakhir saya sudah minta kepada Bapak Bupati lewat dinas terkait untuk tolong kasih kami kantor Dekranasda. Kami perlu itu untuk menghimpun semua kerajinan masyarakat untuk kita pusatkan di Dekranasda, buat pusat oleh-oleh di sana. Jadi itu untuk peningkatan ekonomi keluarga. Kami tidak mau muluk-muluk. Nanti saya mau minta terminal yang nganggur itu. Kalau bisa kasih untuk Dekranasda supaya kami bisa dapat bantuan untuk rehabnya. Kemudian itu kita jadikan pusat oleh-oleh Melaka. Jadi kalau bapak-bapak ibu perlu kain untuk ada dari tamu datang untuk mengunjungi kabupaten kita, Dekranasda sudah siap dengan oleh-olehnya. Kami akan mengemas madu, kami akan mengemas keripik-keripik, dan itu kita bisa displaynya hanya di Dekranasda. Tidak mungkin saya titip di toko Garuda, tidak mungkin saya titip di toko Cinta Damai. Kalau bisa biar kita punya sendiri. Kita punya toko oleh-oleh khas Melaka. Mulai dari kerajinan tenun, kerajinan anyam, ya. Ada makanan-makanan khas, ya. Nah itu kalau bisa kita bersama-sama untuk membuat itu. Jadi saya minta tolong Bapak Ketua BP4D bantu kami. Kalau bisa kami bisa dapat bekas atau ya, terminal yang mangkrak itu kita berdayakan, daripada saya lihat orang-orang pakai itu untuk tidur-tiduran, habis mungkin capek kerja dia tiduran di sana karena anginnya enak. Saya sudah sempat mau ke sana, ruangannya ada 2 ruangan cukup untuk ruangan administrasi PKK dan Dekranasda di sana, dan itu yang luas. Kalau bisa kami dikasih biaya untuk rehab itu menjadi kantor Dekranasda. Saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan dari sisi pemberdayaan perempuan. Saya mengucapkan terima kasih karena kami boleh menyampaikan ide-ide kami di sini. Kami mohon dukungannya, semoga semua bisa berjalan dengan lancar. Dan sebagai penutup saya boleh katakan bahwa makanan enak belum tentu sehat, tetapi makanan sehat pastinya enak. Mari kita bersama-sama menanggulangi, mencegah terjadinya stunting di Kabupaten Melaka dengan saling berkoordinasi untuk menurunkan angka stunting sesuai dengan kebijakan pemerintah. Baik, terima kasih. Saya akhiri dan selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.